masih membahas seputar socialpreneur dan pemberdayaan UKM. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat pemerintah sudah memberlakukan yang namanya pajak, khususnya adalah pajak dari omset ya. Jadi tidak lagi mengenal omsetnya berapa, tetapi 0 sampai 4,8 M setahun itu wajib kena 0,5. Tadinya 1%, sekarang hanya 0,5. Nah, kalau tadi sektornya masih informal, apakah sudah mulai bayar pajak nih, Ibu? Bisa jawab. Kalau saya kemarin itu ikut pelatihan di pajak yang kecamatan tuh kan ada ininya. Nah, saya ikut itu sudah mulai ya? disosialisasikan. Jadi Ibu dari omset tiap bulan langsung 0,5%-nya langsung disetor gitu ya? Sebulan itu dapatnya berapa nanti 0,5%. Nah, itu. Ibu udah belum? Udah mulai belum membayar pajak? Itu, tapi kalau saya belum, karena belum ada apa namanya dari legalitasnya itu belum ini. Jadi Bu, nanti kalau mau ada legalitas atau tidak, yang namanya orang jualan ya, walaupun pribadi atau ada PT-nya atau CV, tetap harus bayar 0,5% gitu. Nah, Pak Fadil gimana nih kalau kita melihat kan tadi ada yang sudah paham, ada yang belum gitu. Nah, padahal 2009 tuh belas tuh diwajibkan. Berarti nanti kalau tidak ada yang tidak membayar dan ketahuan, kan ini kena denda, kasihan dong UMKM. Gimana? Ya, saya kira mungkin itu, tapi kan ini udah diturunkan kan dari 1% menjadi 0,5%. Mungkin ini karena memang bagaimanapun juga usaha-usaha seperti ini kan merupakan aktivitas ekonomi. Betul. Dan setiap aktivitas ekonomi itu memang sih harus harus taat pajak lah gitu. Tapi mungkin kalau memang bisa sudah mampu ya? Mungkin kan ya nggak apa-apa, tapi mungkin ya saya kira yang penting itulah pelaksanaan itu jangan kemudian memberatkan gitu loh ya kan, bagi mereka yang sudah bisa ya ini, tapi jangan terlalu rigid gitu ya, jangan terlalu kaku nanti dikenakan gitu kan, denda, jangan dendanya lebih gede daripada omsetnya kan ya gitu ya. Jadi mungkin perlu sosialisasi lagi ya dari sisi pajak. Ya gitu. Seperti nah itu. Bu, jadi kalau kita lihat Bu Nuka sekarang yang udah dibayar pajak apa aja Bu yang sudah mulai ikut bayar pajaknya? Selama ini kalau kita titipkan ke toko atau apa, nah itu memang di sana tertulis ada pajak 10%, berarti barang itu sudah kena pajak di sana. Jadi bukan kami itu sebagai PPN ya. Bukan jadi memang pajak ada dua, ada PPN, ada pajak dari omset. Nah, yang omset ini memang baru berlaku seharusnya nanti 2019. Kalau sekarang memang sudah mulai, tapi nanti wajib 2019 ya. Oke, nah saya mau tanya lagi nih, kalau kita melihat tren ke depan gitu ya, ibu-ibu ini takut nggak sih dengan kondisi dengan online yang semakin banyak dan sekarang lebih banyak barang import dibandingkan kita yang ekspor gitu. Nah, apa sih yang menjadi pemikiran supaya daya tahan ibu ini bisa terus berlangsung? Mungkin Ibu dulu. Saya tidak takut Bu, karena produk kami beda, dan yang kita jual itu art, lukisan, dan lukisan itu custom. Dalam arti kata orang itu pesan lukisan, maunya lukisan seperti ini, nah kan dia yang mau gitu. Jadi udah pasti dia pesannya ke kita. Jadi nggak mungkin dia melihat-lihat yang lain. Jadi Ibu punya kelebihan dibandingkan yang lain gitu ya. Karena kalau barangnya itu sama dengan yang lain kan pasti bisa alternatif jadi gitu beda. Ya. Beda. Jadi dan itu pun juga kita terus inovasi terus selain media kain atau ini, kita juga diberi pelatihan oleh DPE. Itu jadi begini Bu. DPE itu apa? Dinas Perindustrian. Oh, Dinas Perindustrian itu selalu memberi kami pelatihan keterampilan. Nah, apapun yang berupa lukisan itu selalu saya ikuti. Jadi saya selalu Ibu juga melihat perkembangan ya. Jadi melihat perkembangan. Dan Ibu jadi koordinatornya di situ? Enggak, tapi saya di komunitas iya. Tapi kalau di sana saya sebagai anggota di komunitas itu ya. Di DPE itu saya sebagai anggota. Di DPE-nya ya. Di pembinaan. Nah, bagaimana Ibu mengajarkan juga dari sisi pembukuan ya, seperti yang tadi dikatakan, apakah memang sudah mulai memisahkan antara harta pribadi dengan kelompok itu, sehingga nantinya ke depan usaha ini bisa maju. Karena biasanya orang Indonesia kalau yang masih UKM itu kan uang saya gitu, ntar mau usaha baru pakai uang itu. Gimana Bu? Jadi selama ini begini Bu, kita kan ada komunitas itu
ada 25 orang. Nah, siapa yang share, siapa yang menjual, dan siapa yang mengerjakan produk, siapa yang mengerjakan produk, itu kita sudah ada ketentuan bahwa untuk produk ini kalau kan semuanya di store ke kita, jadi kita pasarkan bersama begitu. Jadi nanti sekian untuk sekian untuk biaya upahnya gitu ya. Sekian untuk ini kita sudah ada ketentuannya seperti itu. Lalu menghitung bagaimana margin setiap barang itu gimana cara menentukannya sehingga kita tahu bahwa harga ini 300.000 itu kita untungnya berapa sih gitu. Itu dilihat dari hasil. Kalau hasil kita nilai ya ini. Jadi ada penilainya ya kalau begitu. Jadi art itu kan kalau kita lihat bahwa itu hasilnya bagus, udah pasti harga kita naikkan. Bisa naikkan. Ya, kita naikkan seperti itu. Jadi sudah ada. Kemudian kalau yang membuat itu juga misalnya yang membuat itu yang disability, ya kita cerita. Jadi kita tidak hanya menjual barang tapi juga menjual historinya, atau pembuatnya gitu ya, dan artnya itu dengan artnya dan seperti itu. Pak Fadil, ini kan menarik ya. Saya juga melihat beberapa barang yang ada ceritanya atau historinya itu ternyata nilainya bisa rendah ya. Di sana mungkin harganya 500.000 bisa jadi 3 juta gara-gara ceritanya yang dijual. Nah ini kan salah satu yang kelihatannya menarik untuk dicerita. Apalagi kalau cerita itu orang-orang asing suka dengan cerita-cerita yang historis atau cerita-cerita yang menggunakan tadi tenaga kerjanya disabilitas misalnya. Gimana nih Pak Fadil ke depan? Iya, saya kira itu salah satu selling point daripada produk-produk UMKM misalnya ya, bahwa ini merupakan upaya dari masyarakat gitu ya, yang dimulai dari ibu-ibu misalnya gitu yang jadi itu motivasinya itu gitu ya, dorongan utamanya itu bukan bisnis gitu, oriented gitu, semata gitu, tapi juga ada aspek sosialnya ya. Sebenarnya kalau seperti ini kan ibu-ibu ini kan bukan mau semata jadi cari untung yang sebesar-besarnya kan gitu kan, tapi bagaimana kemudian menggerakkan masyarakat seperti itu gitu yang di kampung atau di tempat ibu tinggal. Kan, gitu. Nah ya sebenarnya ini yang justru yang sekarang ini berkembang seperti itu kan. Misalnya saja kan dulu ada yang Grameen Bank itu, betul. Komunitas juga ya, Bangladesh itu ya, yang pemandang hadiah panggung renteng ya waktu itu ya. Itu juga seperti itu. Jadi dia tuh melakukan bisnisnya itu, keuntungannya itu tidak seperti semata. Yang ini yang tidak sebesar-besarnya, tapi ya sekedar bisa memenuhi ongkos produksinya ditambah dengan margin yang secukupnya, yang wajar gitu ya. Nah, justru bisnis-bisnis yang melibatkan masyarakat ya, sosial, yang aspek sosialnya itu yang saya kira sekarang ini akan berkembang. Gitu. Ya, kalau Ibu gimana Bu? Apakah juga menjual dari sisi tadi ya, histori atau apa supaya orang tahu ini ternyata untuk ramah lingkungan gitu, sehingga orang tuh mau membeli karena ramah lingkungannya gitu. Pasti itu salah satu keistimewaan produk kita. Saya juga melibatkan tunarungu yang ada di sekitar gitu, manula gitu, saya libatkan makanya produk selain produk kita ramah lingkungan, menggunakan barang yang sudah terbuang bisa jadi uang gitu. Itu ya poin-poin plus dari produk kita. Baik, nanti kita akan teruskan lagi segmen 4 ya. Nanti kita mau bicara mengenai pembiayaan ya. Sejauh mana kalau ibu-ibu ini sudah meningkat usahanya, pembiayaannya kan dulu dari masing-masing ya 300.000 gitu. Tapi kalau udah usahanya udah berhasil terus gimana ya? Kita harus speak lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge BTC.